Pemirsa, Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Sematania dan rekan saya Camar Henda, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikut ya pemirsa, yang mana tim gabungan berusaha mengevakuasi bangkai pesawat TNI Angkatan Udara yang jatuh di wilayah Pegunungan Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Namun mereka kesulitan karena selain lokasi jatuhnya pesawat sangat berat dan terjal, jumlah personil yang terlibat juga kurang banyak. Tim gabungan kesulitan untuk memindahkan bangkai pesawat TNI AU yang jatuh di Gunung Kundi di Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan pada Jumat siang. Ada ratusan lebih petugas gabungan dari unsur TNI AU, relawan, warga Tengger berupaya menarik pesawat dengan alat seadanya. Namun karena medan cukup berat dan tekstur tanah yang gembur membuat mereka gagal mengevakuasi bangkai pesawat. Menurut salah satu relawan mengatakan, sebenarnya ada salah satu cara agar pesawat bisa dievakuasi, yakni dengan cara dipotong per bagian agar mudah dievakuasi. Akhirnya kita tarik cuman bergeser sedikit. Itu medannya tebing. Posisi pesawatnya pas di rumah ini. Oh gitu. Mancepnya Ngangkat pakai karmantel, digol pakai kayu, angkat orang. Itu mungkin biar dipotong. Oh, dipotong. Rencananya evakuasi bangkai pesawat jatuh ini akan terus dilakukan dan petugas akan menambah personil lagi agar bangkai pesawat dapat dipindahkan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 prajurit yang gugur korban pesawat jatuh di Pasuruan disemayamkan dan dilepas secara militer. Keempatnya mendapatkan kenaikan pangkat sebagai bentuk penghormatan dari negara. Beginilah pelepasan 4 jenazah korban pesawat jatuh di Pasuruan, Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Marsdia TNI A. Gustav Broekman. Keluarga dan kerabat korban berduka melihat peti jenazah saat dilakukan upacara pelepasan di Skadron 21 Abdul Rahman Soleh. Empat prajurit TNI AU yang gugur mendapatkan kenaikan pangkat Anumerta setingkat lebih tinggi sebagai bentuk penghormatan dari negara. Untuk Kolonel Penerbang Subhan, naik pangkat menjadi Marsma Anumerta Subhan. Untuk Kolonel Widiono, naik pangkat menjadi Marsma Anumerta Widiono. Mayor Penerbang Yuda Aseta menjadi Letnan Kolonel Anumerta Yuda Aseta, dan Letnan Kolonel Sandra Gunawan menjadi Kolonel Anumerta Sandra Gunawan. Kenaikan pangkat luar biasa untuk para penerbang yang gugur telah disetujui, dan saat ini mereka sudah mengganti pangkat menjadi pangkat setingkat lebih tinggi. Usai dilakukan pelepasan, 3 orang prajurit gugur korban laka pesawat TNI AU Super Tucano ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Suropati, Malang pada Jumat siang. Para korban adalah Kolonel Anumerta Sandra Gunawan, Marsma Anumerta Widiono, dan Marsma Anumerta Subhan. Sementara Letkol Anumerta Yuda Seta dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Madiun. Pemakaman dilakukan dengan cara militer dengan Inspektur Upacara Pangkopsud II Marsekal Muda TNI Budi Ahmadi, dan dihadiri Wakasau Marsekal Madya TNI Agustinus Gustav Broekman. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Saif Hajarani, iNews melaporkan.
Pemirsa, program Uang Kaget Lagi MNC TV kembali membawa berkah bagi masyarakat Indonesia. Di Wonosobo, Jawa Tengah, keluarga Wahidi tidak menyangka menjadi salah seorang yang menerima bantuan dari program ini. Wahidi dan istrinya Rentes, warga dusun Kalitulang, Desa Gondang, Kecamatan Watu Malang, Wonosobo, berbahagia mendapatkan berkah dari program Uang Kaget Lagi MNC TV. Diwakili oleh istrinya Rentes, Wahidi berhak membelanjakan uang sebesar 15 juta rupiah selama 30 menit. Hadir sebagai bintang tamu dalam episode kali ini adalah Ketua DPP Partai Perindo, Bidang Hankam dan Siber, Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati. Di Pasar Wonosobo, Rentes berbelanja kebutuhan harian dan sejumlah alat untuk usaha tambal ban suaminya, termasuk usaha yang akan dibukanya. Senang, gembira, pokoknya ya luar biasa lah. Enggak menyangka kalau saya bisa dapat uang kaget kayak gitu. Rencana saya sih mau jualan itu sosis di rumah. Jadi memang luar biasa sekali, semoga bermanfaat dan juga membuat UMKM di Wonosobo turut maju dengan adanya program Uang Kaget ini ya. Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati yang juga caleg DPR RI dari Partai Perindo, Dapil Jawa Tengah 6 ini berharap uang kaget yang diterima keluarga Wahidi dapat bermanfaat dan bisa meringankan beban mereka selama ini. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ya, MNC Group di usianya yang ke-34 terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Salah satunya adalah menanam pohon tabebuya di RPTRA Kebon Sirih, Jakarta Pusat yang menjadi rangkaian penataan lingkungan. Penataan lingkungan di kawasan Kebon Sirih menjadi kegiatan yang dilakukan MNC Group dalam rangka merayakan hari ulang tahunnya yang ke-34. Salah satunya adalah kegiatan penanaman pohon tabebuya di RPTRA Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pohon ditanam langsung Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo bersama Miss Indonesia. Ya, ini merupakan satu rangkaian yang mana kita tahu bahwa kami berkontribusi dari MNC Peduli untuk acara hari ini untuk penanaman pohon tabebuya, yang mana penanaman pohon ini berguna untuk beautifikasi dan juga untuk untuk polusi, untuk supaya meredam polusi dan untuk kesejukan di daerah sini. Kegiatan hari ini sangat positif ya, bagaimana melalui apa yang kita lakukan hari ini harapannya dapat menginspirasi banyak orang lain juga untuk peduli terhadap lingkungan mereka, untuk mencintai bumi mereka dengan melakukan hal-hal kecil atau peduli terhadap lingkungan mereka. Penanaman pohon dan penataan lingkungan mendapat apresiasi masyarakat dan pihak kecamatan karena kepedulian MNC Group terhadap lingkungan. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi buat MNC Group telah peduli pada lingkungan di sekitarnya, dalam hal ini yaitu penanaman pohon di RPTRA Kebon Sirih. Sebelumnya, berbagai rangkaian kegiatan positif dalam rangka kepedulian lingkungan telah dilakukan seperti pembuatan vertical garden, penanaman tanaman rambat, pembuatan mural dan pengecatan trotoar. Dari Jakarta, Camar Haenda Bagus Prasetya di iNews melaporkan.